Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam, Mbak. Perkenalkan, nama saya Eva Himaturulya, mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Islam Tulungagung Semarang. Mbak, kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Nama saya Mbak Nindi. Mbak Nindi usianya berapa? 20 tahun. Baik, Mbak Nindi. Di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait HIV, edukasi ya Mbak, nanti terkait pencegahannya dan lain sebagainya. Nah, waktunya sekitar 40 menit. Waktunya di sini, apakah Mbak Nindi bersedia? Ya. Baik, kalau Mbak Nindi bersedia, mari kita baca basmalah bersama-sama untuk mengawalinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya akan memberikan ilmu terlebih dahulu ya. Mbak Nindi bisa menyimaknya, nanti saya akan menjelaskan ya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari HIV dan AIDS tersendiri ya. Jadi, HIV dan AIDS itu berbeda. HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana itu adalah virus yang menyerang kekebalan tubuh manusia, seperti itu ya Mbak. Nah, tapi sedangkan AIDS itu adalah kumpulan penyakitnya atau gejala-gejalanya, di mana penyakit tersebut karena virus HIV tersebut, seperti itu. Jadi HIV dan AIDS itu berbeda. HIV itu virusnya, sedangkan AIDS itu penyakitnya atau kumpulan gejalanya ya Mbak. Kemudian saya akan menerangkan yang kedua, yaitu cara penularan dari HIV/AIDS. Yang pertama itu ketika individu itu berganti-ganti pasangan secara bebas, bukan menggunakan atau bukan dengan pasangan yang sahnya, seperti itu ya Mbak. Kemudian yang kedua, ketika individu itu melakukan transfusi darah, kemudian melakukan tindih, tato, itu menggunakan jarum yang tidak steril atau mereka berganti-gantian, seperti itu ya Mbak. Kemudian Mbak Nindi, cara penularan selanjutnya adalah melalui alat pemecah jerawat. Apakah Mbak Nindi pernah menggunakannya? Ya. Nah, itu juga beresiko menularkan HIV ya Mbak, karena ketika Mbak Nindi telah menggunakan itu dan tidak dibersihkan kembali, kemudian dipakai teman Mbak Nindi berganti-gantian, itu juga bisa beresiko karena Mbak Nindi kan tidak tahu teman Mbak Nindi apakah punya HIV atau tidak, seperti itu ya. Kemudian cara penularan selanjutnya adalah ketika ada ibu hamil yang tidak HIV, maka resiko untuk tertular ke bayinya itu sangat besar, seperti itu ya Mbak. Kemudian Mbak Nindi, cara penularan selanjutnya adalah ketika melakukan hubungan suami istri itu tidak menggunakan alat pelindung atau kondom, itu juga sangat beresiko untuk terjadinya HIV, seperti itu ya Mbak Nindi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tanda dan gejala HIV/AIDS tersebut ya. Yang pertama itu ketika berat badan Mbak Nindi itu turun drastis lebih dari 10% berat badan Mbak Nindi. Misalkan nih Mbak Nindi berat badannya 50 kg. Nah, 10%-nya itu 5 kg, maka tiba-tiba dalam sebulan itu 5 kilo atau lebih itu berat badan Mbak Nindi itu turun secara drastis seperti itu. Nah, kemudian tanda gejala yang kedua adalah Mbak Nindi itu sering diare lebih dari 1 bulan, seperti itu. Kemudian yang ketiga, tenggorokan Mbak Nindi itu sakit, kemudian terdapat sariawan, terdapat jamur di mulut Mbak Nindi, seperti itu ya Mbak. Kemudian juga yang terakhir adalah terdapat demam di tubuh Mbak Nindi lebih dari 1 bulan, seperti itu ya Mbak, tanda gejala dari HIV/AIDS. Mbak Nindi, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait tahapan dari HIV menjadi AIDS ya. Yang pertama itu adalah fase window period, artinya itu masa jendela, di mana virus itu sudah masuk ke dalam tubuh Mbak Nindi dan bisa ditularkan ke orang lain. Namun ketika Mbak Nindi itu dites di lab HIV itu masih negatif, gitu ya Mbak. Kemudian fase yang kedua itu adalah fase tanpa gejala, artinya sel darah putih dalam tubuh Mbak Nindi itu masih bisa membackup tubuh Mbak Nindi sehingga Mbak Nindi itu masih tampak sehat sekitar 7 tahun, seperti itu. Jadi masih sehat, seperti itu, tidak nampak lemah, seperti itu ya Mbak. Kemudian fase yang ketiga itu adalah fase dengan gejala, artinya Mbak Nindi itu sudah mulai merasa lemah, sel darah putihnya sudah tidak bisa membackup lagi, Mbak Nindi sudah fase oportunisnya itu sudah mulai muncul, seperti itu ya Mbak. Fase selanjutnya adalah fase AIDS, di mana sudah terjadi peradangan, yaitu peradangan kulit, paru, kemudian syaraf, dan juga terdapat jamur di tubuh Mbak Nindi ya. Kemudian fase yang terakhir itu namanya fase oportunistik, di mana penyakit-penyakit yang lain tuh dapat muncul seperti TB, pneumonia, kandiasis, herpes, dan toksoplasma, seperti itu ya Mbak Nindi. Nah, saya akan menjelaskan terkait pencegahan apa saja yang dapat dilakukan Mbak Nindi agar tidak tertular HIV/AIDS ya. Yaitu ada yang namanya A, B, C, D. Yang pertama itu A itu artinya abstinen, artinya Mbak Nindi itu tidak boleh melakukan hubungan seksual sebelum menikah, seperti itu ya. Kan Mbak Nindi belum menikah kan? Kemudian yang B atau artinya be faithful, artinya Mbak Nindi itu harus setia dengan pasangan ketika nanti Mbak Nindi sudah menikah, tidak boleh berganti-ganti pasangan ya. Kemudian yang ketiga adalah C, kondom, atau Mbak Nindi ketika nanti sudah berhubungan
penularan tersebut. Seperti Iya. itu ya. Ya. Terakhir saya akan menjelaskan terkait pengobatan untuk HIV/AIDS sendiri ya. Sebetulnya HIV/AIDS itu tidak ada obatnya, hanya ada obat untuk menekan perkembangan dari sel HIV tersebut, seperti itu ya. Yaitu yang namanya ARV atau antiretroviral. Oh, iya. Jadi Iya, Mbak. ya, kemudian pendidikan kesehatan telah selesai. Adakah yang ingin ditanyakan Mbak Nindi? Oh iya, Mbak, ada. Apa Mbak Nindi? Mbak, obat ARV itu kira-kira diminum kapan ya? Oh baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Nindi. Nah, ARV itu diminum seumur hidup oleh pasien HIV/AIDS Mbak Nindi. Oh. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oh, sudah, Mbak. Nah, baik. Kemudian saya gantikan yang bertanya kepada Mbak Nindi ya. Mbak Nindi, coba sebutkan tanda dan gejala dari HIV/AIDS yang telah saya paparkan tadi. Coba. Yang pertama yaitu BB pasien naik drastis yaitu 10%. Ya, betul. Kemudian diare terus menerus selama 1 bulan penuh. Kemudian demamnya tinggi selama 1 bulan. Lanjut radang tenggorokan dan sariawan. Nah, baik, betul ya Mbak Nindi. Kemudian nih untuk pertanyaan yang kedua, coba sebutkan cara penularan apa saja yang dapat mengakibatkan HIV. Oh ya, yang pertama yaitu berhubungan seksual yang bergonta-ganti pasangan, tidak setia sama pasangannya. Kemudian yang kedua melakukan itu Mbak, jarum suntik yang bergantian sama temennya atau sama pasangannya. Sudah Mbak. Oh ya baik, benar semua ya Mbak Nindi. Ya. Baik Mbak Nindi, kemudian pendidikan kesehatannya telah selesai. Terima kasih atas kerjasamanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Tidak. Jika tidak ada, mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mbak Nindi. Saya pamit terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.